Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Para mahasiswa-mahasiswi yang berdiri yang saya hormati, para pembelajar hadis dimanapun berada, marilah kita mulai materi kita berikutnya, yaitu riwayah bil makna. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tradisi ilmu hadis ada istilah riwayat bil makna, atau di dalam bahasa Indonesianya periwayatan hadis dengan makna. Ini periwayatan yang secara teksnya, lafadznya berbeda-beda, tetapi maknanya ini sama. Jadi redaksinya saja yang berbeda-beda, tetapi maknanya ini sama. Ya. Dengan kata lain bahwa Rasulullah SAW ucapannya dipahami oleh para sahabat, tetapi para sahabat ketika menyampaikan kepada orang lain, kepada sahabat yang lain atau kepada murid-murid yang yaitu tabi'in, maka mereka meriwayatkannya, mengucapkan dengan cara yang berbeda-beda. Mengapa hal ini terjadi? Karena memang kategori sahabat itu bermacam-macam. Ada yang memang ingatannya kuat, ingatannya biasa-biasa saja, ya. Ini menunjukkan karakter yang manusiawi, sehingga menunjukkan apa? Riwayat bil makna. Para ulama berpendapat bahwa riwayat bil makna ini diperbolehkan dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama adalah periwayat harus memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Artinya perawi hadis ini merupakan orang-orang yang pengetahuan bahasa Arabnya memang kuat, sehingga dia mengetahui penggunaan kata, ya, penggunaan bahasa sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua, periwayatan secara makna dilakukan karena sangat terpaksa. Ya, memang idealnya ketika kita meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW itu adalah bilafzi. Apa yang disampaikan Nabi persis dengan apa yang kita terima sekarang ini. Tetapi betapa sulitnya, karena sekali lagi bahwa hadis Nabi ini berbeda dengan Al-Quran yang memang sejak awal ini sudah ada kodifikasi. Jadi hadis Nabi itu jauh setelah Nabi wafat baru ada kodifikasi secara resmi, sehingga para sahabat, para tabi'in belum memperhatikan tentang riwayat secara teksnya, secara tekstual. Jadi kebanyakan adalah riwayat makna. Yang diriwayatkan secara makna bukan sabda yang bersifat ta'abbudi seperti dzikir, doa atau adzan. Ya, bisa hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan sosial masyarakat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ini saya kira kalau tentang ibadah-ibadah yang ta'abbudi dan tentang doa-doa itu sebaiknya adalah riwayat bilafzi. Ya, bisa jadi antara satu perawi dengan perawi yang lain itu teksnya berbeda, maka kita tinggal memilih saja salah satu di antara teks yang ada. Periwayat hendaknya mendapatkan lafaz au kama qala setelah mengatakan matan hadis yang bersangkutan. Ya, kemudian riwayat bil makna terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis Nabi secara resmi. Ya, mungkin sekarang kita sudah ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, dan kitab-kitab hadis yang lain. Saya kira alangkah baiknya ketika kita menyampaikan hadis kepada orang lain itu copy paste dari apa yang sudah ada. Ya, jadi
sekarang ini kita bisa dengan mudah bisa membaca hadis-hadis itu dalam kitab-kitab hadis kanonik. Ya, mungkin pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa atau tabi'in, ketika hadis-hadis ini belum dikodifikasi, maka masih memungkinkan orang menerapkan lewat gimana. Tapi kalau sekarang ini kita bisa menganalisis perbedaan-perbedaan itu antara satu kitab dan kitab yang lainnya, bahkan satu hadis yang mungkin redaksinya berbeda dalam hadis tersebut. Nah, ini saya kira ini tugas kita sebagai muhaditsin untuk menganalisis mana kira-kira yang pas, yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi saya kira kita sudah dengan sangat tegas mengetahui bahwa riwayat mana boleh dengan catatan-catatan tadi. Saya kira itu tema kita dengan riwayat mana. Kemudian selanjutnya adalah meringkas sebagian hadis. Ya, jadi misalnya ada hadis yang panjang, kemudian kita ringkas. Ini bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat apakah meringkas atau membuang sebagian matan hadis itu diperbolehkan atau tidak. Ya, jadi karena kalau kita menyebutkan sebagian potongan hadis tanpa menyebutkan keseluruhannya, terkadang orang itu tidak mengerti siapul kalamnya. Jadi sebenarnya hadis itu konteksnya bagaimana? Ini menjadi penting. Ya. Yang pertama adalah diperbolehkan secara mutlak. Jadi ada yang mengatakan ini bolehlah memotong sebagian hadis. Ya. Yang kedua adalah dilarang secara mutlak. Ini kebalikannya. Terutama terkait dengan matan hadis yang masih ada kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, hal istisna, ya, maka hal ini telah disepakati tidak boleh. Jadi kalau meriwayatkan hadis dipotong pada satu kalimat yang sebenarnya kalimat ini masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau dengan kalimat sesudahnya, maka ini tidak diperbolehkan karena ini nanti konteksnya akan hilang sehingga pemahamannya jadi berbeda, gitu kan. Yang ketiga, diperbolehkan apabila periwayat tersebut juga meriwayatkan hadis secara lengkap pada kesempatan yang lain. Ini berarti diperbolehkannya dengan syarat. Seorang periwayat diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan membuang atau meringkas matan jika periwayat tersebut mengerti dan meriwayatkan hadis secara lengkap pada kesempatan yang lain. Ya, kita sering menjumpai di dalam kitab hadis itu pada satu hadis itu tidak disebutkan matan secara lengkap, tetapi pada bab yang lain disebut secara lengkap, ya, atau bahkan sanadnya juga begitu. Pada hadis yang tertentu sanadnya disebutkan secara lengkap, tapi pada hadis yang lain sanadnya tidak disebutkan secara lengkap. Ya. Yang keempat diperbolehkan bagi orang alim yang mengerti bahwa ketika dia memahami hadis itu tidak akan mempengaruhi makna dan petunjuk dalam hadis tersebut. Ya, ini saya kira kalau orang itu sudah paham, sudah alim, ya, walaupun dia menyebutkan satu hadis saja, ini tidak akan merubah makna. Ini saya kira kita sebagai orang Muslim pada umumnya sebaiknya kalau kita menemukan hadis yang sangat panjang, kalau memungkinkan disebutkan semuanya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka dipahami dulu konteks daripada hadis itu sehingga hadis itu bisa sebagai negara orang lain secara benar. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang ibdalur rasul bin nabi wa aksuhu, yaitu perubahan kata rasul dengan nabi atau sebaliknya. Ya, ini sering ya kita mendengarkan qala Rasulullah, qala Nabiullah Muhammad SAW. Ini bagaimana? Jadi di dalam kitab Al-Fi'al Iraqi beliau menyatakan wa in rasulun binabiyin udila fadlu amaku keaksin istila. Ya, wa qad jawazahu Ibnu Hanbal wa Nawawi sawaku wa Bajali. Itu ya. Jadi jika kata Rasul diganti dengan kata
maka pada dohirnya ya, ini tidak diperbolehkan. Juga sebaliknya, kata Nabi digantikan kata Rasul. Tetapi Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal ini membolehkan. Dan An-Nawawi menjelaskan sama pendapatnya dengan Ahmad bin Hambal. Artinya apa? Mengganti kata Nabi dengan kata Rasul, ya, atau kata Rasulullah dengan kata Nabi, kalau itu yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad, tidak ada masalah. Ya, ya memang ada yang tidak bolehkan ada, tetapi kita memang ada pendapat Ahmad bin Hambal dan Imam Nawawi yang menjelaskan bahwa menggunakan membalik atau menukar kata Nabi dengan kata Rasul ini tidak ada masalah, asalkan yang dimaksudkan adalah sama-sama Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai berubah mengganti kata Nabi atau kata Rasul ini Nabi yang berbeda. Ya, jadi Rasulullah diganti dengan Nabi Isa atau Nabi Musa. Ini saya kira ini tidak diperbolehkan. Maka oleh karena itu, selama kita bisa tidak berubah ya jangan berubah. Tetapi kalau memang ini lupa misalnya, sudah berubah tetapi nabinya adalah Nabi Muhammad, saya kira tidak ada masalah. Demikian kuliah kita hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.